Banjir Darah di Borobudur, bagian kelima, karya Koh Ping Ho. Berkat pertolongan Panembahan Bayu Murti, Indrayana dapat meloloskan diri dari cengkraman Mahawiku Dharma Mulya dan rombongannya. Raden Pancapana yang ternyata gagah perkasa itu bersama Dara Jelita Chandra Dewi menaati pesan Sang Panembahan, ikut pergi dengan Indrayana untuk bersama-sama menghadap Sang Pertapa Begawan Ekalaya di Muria. Kalau saja di antara mereka tidak terdapat seorang Dara seperti Chandra Dewi, tentu Indrayana dan Raden Pancapana telah mengerahkan kepandaian mereka. Akan tetapi, sungguh pun Chandra Dewi adalah keturunan seorang ahli tapa yang sakti, tetap saja ia merupakan seorang wanita yang halus dan lemah lembut. Kulit telapak kakinya demikian tipis dan halus, sehingga Dara ini berjalan dengan muka tunduk, memilih tempat yang rata dan halus untuk kakinya berpijak, berjalan dengan langkah tenang dan halus tidak tergesa-gesa. Kedua taruna itu terpaksa berlaku sabar, mengiringkannya dengan perlahan, dan perjalanan itu seakan-akan merupakan perjalanan tamasya belaka. Sekali-kali bukan perjalanan orang-orang yang diburu musuh. Oleh karena itu, perjalanan yang amat sukar itu makan waktu lama sekali. Namun, betapapun sukar dan jauhnya perjalanan, Chandra Dewi memperlihatkan bahwa darah pertapa yang tahan menderita mengalir di dalam tubuhnya. Tak pernah terdengar keluhan dari bibirnya yang berbentuk indah itu. Tak pernah keningnya yang halus itu berkerut. Bahkan jarang sekali ia mengeluarkan kata-kata kalau tidak untuk menjawab sesuatu pertanyaan. Juga Raden Pancapana, orangnya pendiam, betul-betul bersifat seorang ksatria utama. Matanya bersinar-sinar tajam, bibirnya tersenyum ramah, akan tetapi jarang sekali bicara. Melihat keadaan kedua orang kawan seperjalanannya ini, Indrayana merasa kurang enak. Telah setengah hari mereka berjalan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menjadi petunjuk jalan dan kedua orang itu hanya mengikutinya saja kemana ia pergi. Akhirnya dia tidak tahan dan tidak dapat menahan sabar lagi. Lalu mengambil keputusan harus memperkenalkan diri, harus mengetahui keadaan mereka dan menceritakan keadaannya sendiri lebih dulu agar hubungan mereka tidak sedemikian tawar. Tiba-tiba ia menunda perjalanannya dan berpaling kepada kedua orang kawan seperjalanan itu sambil tersenyum dan berkata, "Maafkan aku Raden Pancapana dan engkau juga Diajeng Chandra Dewi. Kalau tidak keberatan, marilah kita beristirahat sebentar, karena Diajeng Chandra Dewi juga tentu lelah dan lapar." Dengan sepasang matanya yang bening memancar dari balik bulu matanya yang lentik, Chandra Dewi memandang kepada Indrayana dan berkata menahan senyum, "Aku tidak lelah dan juga tidak lapar." Indrayana tertegun dan merasa serba canggung. Benar-benar gadis yang kuat dan tahan uji, pikirnya. Namun ia tak mau kalah dan bahkan duduk di atas rumput di pinggir jalan di bawah pohon yang teduh. "Sesungguhnya akulah yang lelah dan lapar, dan menurut pendapatku yang bodoh, agaknya sudah sepatutnya kalau kita bertiga berkenalan lebih erat. Karena bukankah kita telah menjadi kawan-kawan senasib sependeritaan, sahabat-sahabat seperjalanan dan kelak akan menjadi saudara seperguruan pula?" Ia membalas pandang mata Raden Pancapana yang tajam menatapnya lalu berkata lagi, "Harap maafkan aku yang kasar dan bodoh. Sesungguhnya berdiam-diam seperti ini tak enak bagiku. Aku sudah biasa bergembira. Biarlah aku ceritakan keadaan diriku agar kalian dapat mengenalku lebih baik." "Kami sudah tahu siapa adanya dirimu, kawan," kata Raden Pancapana. "Engkau adalah Raden Indrayana, putra dari Wiku Duta Prayoga yang menjadi ahli keris dari kerajaan Shailendra." Indrayana tertawa girang lalu berkata jenaka, "Ini namanya tidak adil. Kalian sudah mengetahui keadaanku, sedangkan aku sama sekali belum tahu siapa sebenarnya kalian ini." Raden Pancapana lalu duduk pula di atas sebuah batu tak jauh dari Indrayana, dan dengan matanya memberi isyarat kepada Chandra Dewi untuk duduk pula di atas rumput, lalu berkata,
Indrayana, engkau adalah seorang putra Wiku agama Buddha dan menjadi hamba dari kerajaan Shailendra yang besar dan berpengaruh. Untuk apakah engkau hendak mengenal orang-orang Mataram yang kecil seperti kami? Bukankah engkau sudah tahu bahwa aku adalah murid dari Panembahan Bayumurti dan Di Ajeng Chandra Dewi ini adalah putrinya? Dengan amat heran Indrayana menatap wajah Pancapana dan ia menjadi terheran sekali melihat betapa pemuda itu bersungguh-sungguh dengan ucapannya tadi. Tak terasa lagi Indrayana melompat bangun dan berkata dengan penasaran, bagaimanakah ini? Mengapa orang macam aku disebut besar karena hanya menjadi hamba dari kerajaan Shailendra, dan orang-orang seperti kalian menganggap diri kecil karena menjadi hamba kerajaan Mataram? Jangan bersikap demikian kawan, kita sama-sama manusia dan hanya berbeda agama. Akan tetapi sampai di manakah perbedaan itu? Anggapan kita sendiri juga yang membedakan kawan, hanya paham yang berbeda, akan tetapi tujuannya hanya satu. Adakah agama yang mengajarkan keburukan? Adakah agama atau filsafat yang mendorong penganutnya melakukan kejahatan? Tidak ada. Semua memberi pelajaran baik, dorongan ke arah perbuatan baik, menjunjung tinggi kegagahan, kebajikan, kejujuran, dan kemanusiaan. Semua tergantung kepada manusia sendiri kawan, tergantung kepada perbuatan si penganut agama. Betapapun tinggi dan pelajaran suci sesuatu agama, kalau yang mempelajarinya itu seorang yang beriman bejat, tak akan ada gunanya sama sekali. Indrayana bicara dengan penuh nafsu menggelora. Ia berdiri dengan kedua kaki terpentang lebar, dengan dada terangkat, kepala dikedikan, dan sepasang mata memandang tajam, bukan kepada kedua orang itu, akan tetapi ke atas, seakan-akan kepada langit. Memang dalam mengucapkan kata-katanya tadi, Indrayana merasa menyesal. Semenjak peristiwa yang dialami di Candi Lokeshwara, ia merasa kecewa sekali. Kecewa melihat betapa pendeta kepala, yakni Mahawiku Dharma Mulya, yang dianggap paling tinggi, paling suci dan ahli dalam agama Buddha, melakukan perbuatan yang mengecewakan hatinya. Sebaliknya, ia merasa kagum melihat sepak terjang Panembahan Bayumurti. Ia menjadi bingung mengapa pendeta kepala dari agamanya demikian jahat, sedangkan pendeta Mataram demikian bijaksana. Maka terbukalah matanya dan teringatlah ia akan petuah ayahnya yang tiba-tiba meluncur keluar dari mulutnya ketika ia merasa penasaran melihat sikap Pancapana dan Chandra Dewi. Pancapana dan Chandra Dewi melihat sikap Indrayana seperti itu, memandang kagum, dan seketika itu berubahlah sikap mereka. Pandangan mata Chandra Dewi mengandung kekaguman yang amat mesra, sedangkan Pancapana lalu melangkah maju dan merangkul pundak Indrayana. Indrayana, betul seperti kata Paman Panembahan Bayumurti, kau adalah seorang ksatria yang gagah perwira, keturunan seorang petapa yang bijaksana. Aku senang sekali bisa berkenal dengan kau yang gagah ini, Indrayana. Mendengar ucapanmu tadi, lenyaplah segala keraguanku, Indrayana, dan biarlah aku mengaku bahwa sesungguhnya aku adalah Raden Pancapana. Tiba-tiba Chandra Dewi menegur pemuda itu sambil memandang heran. Pancapana tersenyum, dan setelah pemuda ini tersenyum, lenyaplah yang tadinya nampak mendiam dan bersungguh-sungguh itu. Wajahnya berubah terang dan berseri, cakap sekali. Tidak apa Chandra. Indrayana, bagaimana kalau kau dan aku mengangkat saudara? Aku lebih tua daripadamu, maka kalau kau setuju, mulai sekarang kau adalah adikku, Dimas Indrayana. Bukan main besar dan girang hati Indrayana. Ia memegang tangan Pancapana erat-erat, lalu berkata sambil tersenyum, "Baiklah Kakang Mas Pancapana, aku bersumpah akan tetap setia dan membelamu seperti seorang adik kandungmu sendiri." Kini wajah Chandra Dewi memerah dan matanya berseri-seri girang. "Kalau begitu tentu menjadi lain persoalannya, dan tentu saja tak perlu ada rahasia lagi yang harus disembunyikan," katanya dengan senyumnya yang manis bagaikan madu. "Dengarlah baik-baik Dimas Indrayana," kata Pancapana sambil menarik tangan Indrayana sehingga mereka duduk kembali di atas rumput.
Sesungguhnya aku adalah putra dari Rama Prabu Sanjaya di Mataram yang telah almarhum." Terbelalak mata Indrayana memandang kepada pemuda itu. "Kau, Pangeran Pati dari Mataram?" Ia lalu menjatuhkan diri berlutut dan hendak menyembah kepada Pangeran Pancapana. Akan tetapi Pangeran Pancapana memegang kedua pundaknya dan mencegah Indrayana melakukan penghormatan ini. "Dengar Indrayana, tak perlu engkau melakukan banyak upacara seperti ini. Bukankah engkau sudah menjadi adikku sendiri? Bersikaplah biasa, karena sesungguhnya selain Paman Panembahan Bayumurti, Diajeng Chandra Dewi dan engkau sendiri, tidak ada orang lain di seluruh Mataram yang mengetahui akan hal ini." Pangeran Pancapana lalu menceritakan pengalamannya sendiri dengan suara mengharukan. Sesungguhnya ketika kerajaan Mataram masih berada di bawah asuhan Sang Prabu Sanjaya, kerajaan itu menjadi kuat, makmur dan mempunyai wilayah yang amat luas. Bahkan kerajaan Shailendra tadinya mengakui kedaulatan Sang Prabu Sanjaya, sehingga kerajaan Shailendra boleh dibilang berada di bawah kekuasaan Mataram. Akan tetapi kebesaran Mataram itu agaknya hanya tergantung kepada kepribadian Sang Prabu Sanjaya, karena setelah beliau meninggal dunia, kejayaan Mataram mengalami kemunduran hebat. Tahta kerajaan dipegang oleh Sang Prabu Panamkaran, seorang pangeran yang menjadi adik misal mendiang Sang Prabu Sanjaya. Hal ini terjadi oleh karena putra Sang Prabu Sanjaya, yaitu Pangeran Pancapana, ketika ramandanya meninggal dunia masih muda sekali. Bahkan ada usaha gelap dari para pengikut Sang Prabu Panamkaran untuk melenyapkan dan membunuh Pangeran Pati Pancapana ini. Untungnya masih banyak hamba yang setia kepada mendiang Prabu Sanjaya. Di antaranya adalah Panembahan Bayumurti yang segera membawa pergi Pangeran Pancapana dan mendidiknya sebagai putra sendiri bersama seorang putrinya, yaitu Chandra Dewi. Semenjak Baginda Panamkaran duduk di tahta kerajaan Mataram, makin lemahlah kedudukan kerajaan ini. Bahkan raja-raja kecil melepaskan diri dari kekuasaan Mataram, sehingga kerajaan Mataram yang tadinya besar dan luas sekali wilayahnya itu, makin lama makin kecil dan tak berarti. Raja-raja lain berani menentangnya, di antaranya adalah kerajaan Shailendra yang berdekatan. Maka kerajaan inilah yang akhirnya mempengaruhi Mataram, dan banyak daerah yang tadinya menjadi daerah Mataram perlahan-lahan menjadi daerah Shailendra, terutama sekali karena berkembangnya agama Buddha yang berpusat di kerajaan Shailendra. Pancapana yang semenjak kecil dibawa oleh Panembahan Bayumurti mempelajari banyak ilmu kepandaian, aji kesaktian, bahkan mempelajari seni pahat, dan setelah dewasa, pangeran ini pandai sekali membuat patung-patung yang indah. Terhadap Panembahan Bayumurti, ia menganggap seperti seorang ayah sendiri, dan terhadap Chandra Dewi, ia menganggap sebagai adik kandung sendiri. Baik Panembahan Bayumurti maupun Chandra Dewi dan Pancapana sendiri menutup rapat-rapat rahasia ini, sehingga pemuda yang tampan itu dianggap oleh orang lain sebagai seorang pemuda murid Panembahan Bayumurti belaka, dan nama Pangeran Pati Pancapana telah dilupakan orang dan disangkanya telah terbunuh oleh para pengikut Baginda Panamkaran. Setelah bertemu dengan Indrayana, barulah Pancapana membuka rahasia, karena ia merasa suka dan percaya penuh kepada Indrayana. Tentu saja Indrayana merasa terharu sekali mendengar riwayat pangeran itu, dan untuk beberapa lama ia hanya memandang dengan terharu. Kemudian ia berkata, "Kakang Mas Pancapana, sudah terang bahwa kaulah putra mahkota dan menjadi pangeran Pati dari kerajaan Mataram. Mengapa kau tidak menuntut hakmu? Kaulah yang seharusnya menjadi Raja Mataram, bukan raja yang sekarang ini." Pangeran Pancapana tersenyum. Memang sudah menjadi cita-cita setiap orang gagah untuk mendapatkan haknya. Terutama sekali kalau kulihat betapa kerajaan Mataram makin lama makin lemah dan mengecil, menjadi kerajaan boneka yang mudah dipermainkan oleh kerajaan-kerajaan lain. Aku maklum bahwa kerajaan Mataram yang dulu menjadi sebuah kerajaan yang terbesar, terpandang, tinggi, kaya raya, dan mempunyai rakyat yang hidup makmur, setelah Rama Prabu meninggal, sekarang menjadi sebuah kerajaan yang amat lemah, dipandang rendah,
miskin dan rakyatnya papa sengsara. Hatiku perih kalau mengingat keadaan ini. Dan di dalam lubuk hatiku, aku tentu akan bertindak untuk memulihkan kembali kejayaan Mataram. Namun menurut petunjuk dari Paman Panembahan Bayu Murti, aku harus bersabar dan sekarang belum tiba waktunya. Aku amat patuh atas nasihat ini, karena Paman Panembahan selain menjadi guruku yang amat mulia, juga kuanggap sebagai pengganti orang tuaku yang harus kutaati. Indrayana makin kagum mendengar ucapan pangeran itu. Baginya seperti juga watak ayahnya, agama adalah soal kedua. Yang penting adalah sikap dan watak orangnya. Maka melihat kegagahan dan kebaikan serta kesetiaan yang sedemikian besarnya, ia merasa terharu sekali. Ia memegang lengan Pangeran Pancapana dan berkata dengan suara menggetar, "Kakang Mas Pancapana, aku merasa berbahagia sekali dapat menjadi saudara angkatmu. Kau adalah seorang ksatria utama yang patut dijadikan kawan dan saudara. Kau adalah seorang pangeran pati, calon raja yang berjiwa besar. Terutama sekali mendengar bahwa keinginanmu menduduki tahta kerajaan Mataram adalah dorongan oleh keharuanmu melihat keadaan rakyat jelata yang miskin dan papa. Engkau patut sekali dibela dan dihormati. Maka Kakang Mas Pancapana, aku akan selalu berada di sampingmu, dan akulah yang akan membantumu dalam usahamu menduduki kembali singgasana kerajaan Mataram." Pangeran Pancapana tidak menjawab dan tidak dapat berkata-kata, hanya memeluk Indrayana dengan kedua mata basah. Ketika Indrayana menengok ke arah Chandra Dewi, ia heran melihat gadis itu memandangnya dengan mata basah pula, dan betapa mesra pandang mata itu kepadanya. Setengah dikatupkan dengan bulu mata gemetar, manik mata berkaca-kaca dan menatapnya dari balik bulu mata itu. Ujung hidungnya yang bangir itu mengembang dan bibirnya terbuka sedikit, hingga terdengar perlahan napasnya yang memburu. Akan tetapi hanya sebentar saja, karena darah jelita itu segera membuang pandang matanya ke atas tanah, dan sambil menundukkan muka, kini kedua ibu jari kakinya bergerak-gerak menggores-gores tanah. Indrayana sendiri terkesima, kagum dan takjub menyaksikan saat yang luar biasa sekali ketika gadis itu memandang, dadanya berdebar tak menentu, dan matanya terbelalak bagaikan terkena pesona. Tiba-tiba suara ketawa Pangeran Pancapana memecahkan suasana hikmat itu. Dimas Indrayana, engkau tadi bicara tentang perut lapar kan? Baru sekarang aku pun merasa betapa laparnya perutku." "Oh ya, sejak tadi aku pun telah mendengar bunyi cacing menggeliat-geliat. Di perut siapakah ya?" katanya sambil tersenyum riang. "Cacing di perutku adalah cacing sopan," kata Pancapana sambil tertawa dan mengerling ke arah Chandra Dewi. "Tadi ku dengar berkeruyuknya datang dari jurusan Diajeng Chandra." Chandra Dewi yang tadinya duduk sambil menundukkan muka, kini tiba-tiba mengangkat muka dan memandang kepada Pancapana dengan mata melotot dan cemberut. "Sesopan-sopannya cacing, kalau tak diberi makan tentu akan menggeliat-geliat juga. Di dalam perutku sih tidak ada cacingnya. Perutku bersih dan sehat. Mana mau cacing menjadi penghuninya." Indrayana tertawa terbahak-bahak. Ia merasa gembira sekali karena sekarang ternyata olehnya bahwa Pancapana dan Chandra Dewi keduanya adalah orang-orang muda yang gembira dan suka pula berkelakar. "Hah, kalau begitu tentu cacingku lah yang tadi berkeruyuk," katanya. "Akan tetapi, Jeng Dewi, tak mungkin kalau perutmu tidak bercacing. Menurut pendapat ayahku, di dalam tubuh tiap manusia terdapat makhluk hidup yang lain, seperti cacing dan lain-lain. Tanpa ada makhluk hidup yang lain, manusia tak dapat hidup." "Aku pun pernah mendengar tentang hal itu," kata Pancapana. "Bahkan Chandra sendiri juga mengetahuinya kan?" Tidak. Di dalam perutku tidak ada cacingnya," Chandra Dewi berseru dan berkeras. "Mungkin ada makhluk hidup lain, tetapi bukan cacing. Aku tidak sudi dijadikan tempat tinggal binatang menjijikan itu." Kembali Indrayana tertawa gembira. Melihat darah itu mau bicara dan berkelakar, bahkan kelihatan seperti marah-marah, baru ia mendapat kenyataan betapa manis dan cantiknya Chandra Dewi.
Betapa sehat kulitnya yang halus dan masak oleh sinar matahari itu. Pipinya yang segar kemerah-merahan mengingatkan ia akan kulit mangga golek yang telah masak. Kerling matanya tajam menyambar hati, senyumnya manis menyinggung jantung. Madu akan terasa pahit bila dibandingkan dengan kemanisan bibir dara ini. Ia tahu bahwa Chandra Dewi masih malu-malu dan jarang sekali mau bertemu pandang dengan dia. Semua kata-kata yang diucapkan oleh gadis itu ditujukan kepada Pancapana yang telah bertahun-tahun semenjak mereka masih kecil, sudah menjadi kawan bermain dan telah dianggap sebagai kakak kandung sendiri. Akan tetapi justru Kerling yang hanya sekali-sekali menyambar ke arahnya secara sambil lalu itulah yang membuat Indrayana merasa dadanya berdebar-debar. Ia sama sekali tidak ingat bahwa bayangan wajah putri mahkota Pramodawardhani yang tadinya tak pernah meninggalkan pelupuk matanya, kini tidak kelihatan lagi. Bahkan ia telah lupa sama sekali akan putri Shailendra itu. Dan ketika Indrayana mencari buah-buah, ia memilih yang paling masak dan paling baik untuk Chandra Dewi. Melihat hal ini, Chandra Dewi yang masih hijau dan bodoh serta belum dapat menyelami hati pria, bertanya dengan sungguh-sungguh, "Raden Indrayana, mengapa buah yang terbesar dan terbaik diberikan kepadaku seorang? Marilah kita bagi rata, untuk engkau dan juga untuk Raden Pancapana." Dara itu menghentikan ucapannya ketika ia melihat betapa wajah Indrayana menjadi merah, dan pemuda ini menundukkan mukanya. Lalu ia mendengar suara tawa tertahan. Dia segera menengok dan melihat betapa Pancapana menahan-nahan ketawanya sambil memandang kepada Indrayana dengan mata menggoda. "Makanlah, Jeng Dewi. Indrayana sengaja memetik yang terbaik untukmu. Mengapa engkau tidak dapat menghargai kasih sayang orang?" Pancapana berkata dengan suara menggoda. Kini perasaan wanita di dalam hati Chandra Dewi membisikkan sesuatu kepadanya yang membuat pipinya yang sudah merah makin menjadi merah lagi. "Sudahlah Jeng Dewi, jangan hiraukan orang yang suka menggoda. Anggaplah saja ucapannya seperti suara..." Indrayana tidak melanjutkannya. "Seperti suara cacing perut yang tidak berteriak-teriak lagi," kata Chandra Dewi. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Muria. Akan tetapi, baru saja mereka keluar dari hutan itu, tiba-tiba dari sebelah kanan, nampak debu mengepul tinggi dan terdengarlah derap kaki kuda yang menuju ke arah mereka. Pancapana dan Indrayana bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Mereka berdiri berjajar di tepi jalan, sedangkan Chandra Dewi berdiri di belakang mereka. Tak lama kemudian, nampaklah 13 ekor kuda yang ditunggangi oleh orang-orang tinggi besar dan buas pandang matanya. Melihat orang-orang yang berpakaian serba hitam itu, Pancapana merasa heran dan tidak mengenal mereka. Akan tetapi ketika melihat seorang di antara dua orang pemimpin pasukan berkuda itu, terkejutlah Indrayana. Orang itu adalah Raksasura, kepala pasukan serigala hitam, yang dulu pernah mencoba hendak merampas patungnya. "Kakang Mas Pancapana," bisiknya perlahan. "Awas, mereka itu adalah pasukan serigala hitam, penyembah Betari Durga yang terkenal buas." Pancapana juga terkejut. Ia pernah mendengar nama pasukan ini, maka ia merasa khawatir karena ia maklum bahwa pasukan ini terkenal amat buas dan cabul. Terkenal akan perbuatan mereka yang suka merampas dan mencuri wanita-wanita cantik. "Hahaha, dicari di seluruh kolong langit tidak ketemu. Ternyata sekarang berjumpa di sini bersama seorang perawan denok. Hahaha, Indrayana, bagus sekali. Dengan tebusan perawan itu kau serahkan kepada kami, barulah kami dapat mengampuni dosa-dosamu." Indrayana adalah seorang pemuda yang cerdik. Melihat sikap Raksasura yang pernah dipukulnya kocar-kacir itu kini nampak garang dan tabah, tentu orang kasar ini mempunyai andalan yang kuat. Ia lalu melirik dan memperhatikan orang yang berkuda di sebelah kanan Raksasura. Orang ini terang sekali bukan seorang Jawa, karena kulit mukanya berwarna hitam gelap, keningnya tinggi, membuat sepasang matanya yang sudah dalam itu makin mendelong ke dalam kepalanya, dipayungi oleh sepasang alis yang panjang dan tebal.
Hidungnya seperti hidung betet, melengkung dan melingkar ke bawah. Misainya kecil, panjang, berjuntai ke bawah di kanan kiri mulutnya yang tipis dan merupakan garis melintang yang panjang. Telinganya yang panjang dan lebar itu masih tampak bagian bawahnya karena bagian atasnya tertutup oleh kain pengikat kepala berwarna putih yang menutupi seluruh kepalanya sampai beberapa kali lipatan. Jenggotnya pendek dan kasar. Biarpun wajah orang Hindu ini tidak aneh, akan tetapi dari sinar matanya yang amat berpengaruh dan tajam, dapatlah Indrayana menduga bahwa orang ini tentu memiliki ilmu kepandaian yang tinggi. Dan orang ini pula lah agaknya yang diandalkan oleh Raksasura, sehingga si kasar itu berani berlaku garang dan berlaga di hadapannya. "Raksasura," kata Indrayana sambil tersenyum, "dulu ketika engkau berlaku lancang dan mengganggu perjalananku, aku masih berlaku murah dan tidak mencabut nyawamu yang kotor karena perbuatanmu yang penuh dosa. Sekarang kembali kau mengulangi perbuatanmu. Apakah benar-benar kau sudah rindu akan panasnya api neraka? Apakah kau sudah membuat kelewang baru? Nah, cabutlah. Akan tetapi kali ini jangan kau berkata bahwa aku Indrayana berlaku keterlaluan, kalau aku bukan hanya akan mematahkan kelewangmu, akan tetapi juga mematahkan lehermu." "Indrayana, kau selalu berwatak sombong dan kau terlalu mengandalkan kepandaianmu sendiri. Sekarang kau berhadapan dengan guruku, Bagawan Sida Kalagana, pemimpin kami yang sakti mandraguna. Kau tidak mau lekas berlutut minta ampun." Diam-diam Indrayana terkejut dan ia memandang dengan penuh perhatian kepada pendeta Hindu yang tinggi kurus itu. Juga Pangeran Pancapana terkejut ketika mendengar bahwa orang Hindu itu adalah Bagawan Sida Kalagana yang telah didengar namanya sebagai seorang pertapa dan pendeta yang benar-benar sakti sekali. Indrayana adalah seorang putra pendeta dan telah menjadi wataknya tidak mau menghina kepercayaan dan agama lain orang. Maka mendengar bahwa ia berhadapan dengan Bagawan Sida Kalagana, ia lalu merangkapkan telapak tangannya menyembah memberi hormat lalu berkata, "Ah, tidak tahunya kami berhadapan dengan sang Bagawan Sida Kalagana yang terkenal. Harap suka menerima pemberian hormat kami orang-orang muda. Aku, Indrayana dari Shailandra, selalu menghormat para ahli tapa yang suci dan bijaksana, yang tahu akan rahasia hidup. Maka aku merasa tidak takut berhadapan dengan sang begawan. Seperti biasa, kedatangan seorang ahli tapa tentu akan membawa bahagia dan penambahan pengetahuan. Sesungguhnya ada keperluan apakah sang begawan datang menghadang perjalanan kami orang-orang muda?" Diam-diam Pangeran Pancamana tertegun dan kagum melihat sikap Indrayana yang amat tabah dan tenang itu. Juga Bagawan Sida Kalagana sendiri merasa tertarik dan kagum melihat Indrayana. Begawan ini sesungguhnya adalah seorang Hindu yang sudah amat tinggi usianya, akan tetapi berkat ilmu kepandaiannya yang tinggi, ia masih nampak muda dan rambutnya masih hitam. Pendeta ini datang dari Hindu, membawa agamanya sendiri yaitu pemuja Batari Durga. Ia telah merasa tidak aman di negerinya sendiri. Oleh karena di dalam kepercayaannya, pertapa ini menjalankan perbuatan-perbuatan yang amat terkutuk dan keji. Pertapa ini memiliki ilmu-ilmu hitam atau ilmu sihir yang hebat dan aneh, juga memiliki kebiasaan yang amat menyeramkan. Untuk mencapai hasil dalam ilmu-ilmu hitamnya yang dikuasai setan dan iblis, ia tidak segan-segan untuk menculik perawan dan anak-anak kecil untuk dijadikan kurban. Sesungguhnya di lubuk hatinya terdapat nafsu cabul yang hanya dikemudikan oleh iblis jahat. Akan tetapi berkat ilmunya yang tinggi, ia dapat menipu para pengikutnya yang sebaliknya menganggapnya sebagai seorang pertapa yang sakti, suci dan mempunyai ilmu kepandaian tinggi. Kini melihat Indrayana dan Pancapana yang elok dan cakap bagaikan sang Palguna dan Palgunadi, dua tokoh pewayangan yang terkenal tampan, juga melihat Chandra Dewi yang cantik jelita bagaikan Dewi Sinta, bukan main senang hatinya. Ia telah merasa bosan dan muak melihat para murid dan anak buah serta pengikut-pengikutnya yang kesemuanya merupakan orang-orang lelaki kasar dan buruk rupa, sehingga timbul keinginannya untuk mengambil kedua orang pemuda ini menjadi murid dan pengikutnya. Sedangkan kemolekan wajah dan bentuk tubuh Chandra Dewi semenjak tadi telah membangkitkan nafsunya yang kotor. "Anak muda yang elok,
katanya kepada Indrayana dengan suaranya yang mengandung kejanggalan suara orang asing. Sungguh jarang terdapat orang-orang muda seperti engkau dan kawan-kawanmu ini. Alangkah akan senang hatiku apabila kalian bertiga mau ikut aku ke tempat tinggalku untuk menjadi murid. Terima kasih banyak atas kemurahan hati dan penawaran sang begawan, jawab Indrayana. Akan tetapi ketahuilah, kami bertiga adalah murid-murid dari Ayang Begawan Ekalaya di Muria. Kalau orang-orang lain tidak dapat melihat perubahan pada air muka pertapa Hindu itu, adalah Indrayana dan Pancapana yang dapat melihat getaran pada manik mata yang tajam dan berpengaruh itu. Begawan Sida Kalagana mengangguk-anggukan kepalanya. Pantas saja kalian begini elok, gagah perkasa dan menarik. Di seluruh tanah Jawa ini, hanya Begawan Ekalaya saja satu-satunya pertapa yang kedudukannya setingkat dengan kedudukanku. Alangkah sombongnya. Tiba-tiba terdengar suara halus dan dengan heran dan terkejut, Indrayana dan Pancapana melihat bahwa yang mencela itu tidak lain adalah Chandra Dewi. Dara ini adalah putri Panembahan Bayu Murti yang amat bangga akan kesaktian ayahnya. Maka kini mendengar kesombongan pendeta asing ini, ia diam-diam merasa mendongkol sekali dan tak terasa pula mengeluarkan perasaan mendongkolnya itu dengan ucapan tadi. Kini sepasang mata Begawan Sida Kalagana tertuju kepada Dara itu dan mulutnya makin menipis. Engkau patut sekali menjadi pengiring utama dari Sang Batari Mulia, katanya, dan sambil memandang kepada Indrayana, ia berkata, Anak muda, sebagai murid-murid Ekalaya, kalian boleh dibilang masih menjadi murid-murid keponakanku sendiri. Dan sebagai murid-murid keponakan, sudah sepatutnya kalau kalian berbuat sesuatu yang sifatnya berbakti kepada aku. Aku melihat Dara Jelita ini berjodoh untuk menjadi muridku dan untuk menjadi pengiring Sang Batari yang maha mulia. Maka relakanlah putri ini kubawa serta. Jangan khawatir, kalau gurumu bertanya, katakan saja bahwa akulah yang membawanya. Tentu ia tak akan marah. Sebelum Indrayana dan Pancapana dapat melampiaskan amarah mereka ketika mendengar ucapan ini, tiba-tiba pertapa Hindu itu mengulurkan tangannya dan entah bagaimana, tubuh Chandra Dewi seakan-akan terpegang oleh tangan yang kuat dan dilontarkan ke atas ke arah pendeta itu. Chandra Dewi bagaikan seorang yang sedang tidur, matanya terpejam dan tubuhnya lemas ketika tahu-tahu ia telah berada di dalam pelukan tangan Begawan Sida Kalagana di atas kuda. Pendeta keparat, lepaskan adikku. Pancapana berseru dan menubruk maju dengan tangan kanan diulur. Akan tetapi terdengar seruan keras dan ketika pendeta Hindu itu mengebutkan ujung lengan jubahnya yang panjang, maka ujung lengan baju itu memukul ke arah dada Pancapana yang tiba-tiba terlempar ke belakang dan jatuh di atas tanah. Ia merasa kepalanya pening. Akan tetapi pemuda ini telah mendapat gemblengan yang hebat dari Panembahan Bayu Murti, sehingga kebutan yang mengandung tenaga hebat itu hanya membuatnya pening sesaat saja. Ia telah berdiri lagi, akan tetapi ia telah didahului oleh Indrayana yang tak dapat menahan kemarahannya lagi. Ia mencabut keris pusakanya yang dibuat sendiri oleh ayahnya, yaitu keris baja putih yang bernama Brajadenta atau kilat putih. Dengan gerakan terengginas bagaikan seekor burung elang menyambar, tubuhnya berkelebat ke depan menyerang Begawan Sida Kalagana sambil berseru, Pertapa iblis, kau lepaskan Jeng Dewi. Serangan yang dilakukan Indrayana ini hebat sekali, dan kalau saja yang diserangnya bukan seorang pendeta yang amat sakti, tentu serangannya ini tak akan meleset dan tak akan dapat dielakkan pula. Akan tetapi pendeta Hindu itu benar-benar sakti dan hebat kepandaiannya. Begitu melihat sinar senjata itu dan melihat gerakan yang sedemikian cepatnya, ia maklum bahwa pemuda ini memiliki ilmu kepandaian dan kedikdayaan yang tak boleh dipandang ringan. Maka cepat sekali tubuhnya bergerak dan tahu-tahu ia telah melompat turun dari atas kudanya. Keparat, jangan lari, teriak Indrayana yang menyerang lagi dengan nekat dan marah. Anak muda, engkau benar-benar berani melawan aku, kata pendeta itu yang memeluk tubuh Chandra Dewi dengan tangan kiri dan sekali tangan kanannya bergerak,
Maka ia telah mencabut keluar sebatang tongkat yang ternyata adalah seekor ular kobra yang telah kering. Ular itu besar sekali, lebih besar dari lengan tangannya dan panjangnya kurang lebih sedepa. Tubuh ular yang telah kering itu bengkak-bengkok dan kepalanya amat mengerikan karena mulutnya terbuka lebar. Pendeta Sidakalagana cepat sekali memutar-mutar senjata itu dan menyambar-nyambar ke arah Indrayana. Pemuda yang gagah ini sama sekali tidak merasa gentar atau jeri menghadapi senjata lawan ini, akan tetapi ketika dari senjata aneh itu keluar bau yang amat amis menimbulkan muak, ia terkejut sekali. Ia maklum bahwa ular kering di tangan Begawan Sidakalagana itu mengandung racun yang amat hebat dan berbahaya. Tak perlu terluka parah oleh senjata itu, baru kena tergores sedikit saja oleh senjata itu bisa menimbulkan maut. Indrayana lalu mengerahkan kepandaian dan kegesitannya, menggerakkan keris pusakanya untuk menjaga diri dan membalas dengan serangan-serangan hebat. "Dimas Indrayana, jangan takut, aku membantu." Tiba-tiba Pangeran Pancamana berseru dan pedangnya diputar cepat menyerbu Begawan Sidakalagana. Tapi dalam keadaan marah, Pancapana telah berlaku kurang hati-hati sehingga ia terkena kebutan ujung lengan jubah pendeta itu. Untung pemuda ini memiliki kesaktian tinggi, kalau tidak, tentu kepalanya akan pecah terkena pukulan yang ampuh itu. Setelah kepalanya tidak pening lagi, Pancapana melompat berdiri. Melihat betapa Indrayana didesak oleh senjata ular yang hebat itu, ia cepat mencabut sebatang pedangnya lalu menyerbu. Serangan pedang di tangan kanan Pancapana ini kembali mengejutkan Begawan Sidakalagana. Ia mendapat kenyataan bahwa kepandaian Pancapana tidak lebih rendah dari kepandaian Indrayana. Gerakan kedua orang muda itu gesit, cepat dan kuat sekali. Permainan mereka dalam gerakan senjata amat sempurna sehingga mereka merupakan lawan yang tangguh dan sukar dilawan. Diam-diam Begawan Sidakalagana mengeluh di dalam hatinya. Kalau dia tidak sedang memodong tubuh Candradewi, belum tentu ia akan kalah menghadapi dua orang ksatria ini. Akan tetapi, kini gerakannya amat terbatas dan terhalang oleh tubuh dara itu. Ia tidak dapat mempergunakan ilmu sihir atau kesaktian yang timbul dari ilmu hitam, karena segala ilmu ini hanya bisa dilakukan apabila telah dipersiapkan sebelumnya. Ilmu hitam hanya memiliki daya sementara saja, dan untuk ini ia belum mengadakan persiapan sebelumnya. Ia maklum bahwa untuk menjatuhkan kedua orang muda ini, tak mungkin mempergunakan ilmu sihir yang rendah saja, karena dari cahaya muka dan sinar mata keduanya, ia tahu bahwa mereka memiliki tenaga yang cukup kuat. Akan tetapi, Begawan Sidakalagana adalah seorang yang amat cerdik dan memiliki banyak sekali akal-akal dan tipu muslihat yang curang. Melihat desakan kedua orang ini, ia berseru, "Tahan senjata!" Suara ini berpengaruh dan mengandung ancaman hebat. Maka Indrayana dan Pancapana cepat melompat mundur dan memandang tajam. "Mundur kalian!" Begawan Sidakalagana berseru. "Kalau kalian masih berlaku nekat, terpaksa aku harus membunuh gadis ini lebih dulu, baru akan kutewaskan kalian." Sambil berkata demikian, pendeta itu mengangkat senjata ularnya dan mendekatkan kepala ular itu ke dekat leher Candradewi yang masih pingsan. "Jangan!" Tiba-tiba Indrayana berseru dengan suara gemetar, "Jangan bunuh dia!" Begawan Sidakalagana tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, siapa mau membunuh darah jelita ini? Sayang kalau dibunuh. Tidak, aku akan membawanya ke Candi Sang Batari yang maha mulia, dan ia akan dipuja-puja di tempat itu." Begawan Sidakalagana lalu memberi tanda kepada anak buahnya yang tadi pada turun dari kuda, akan tetapi tak berani membantu pemimpin mereka karena mereka maklum bahwa kepandaian mereka masih jauh untuk dapat melawan kedua orang muda yang gagah itu. Kini semua pasukan serigala hitam melompat ke atas kuda. Juga Begawan Sidakalagana melompat dengan sigapnya ke atas kuda putih yang telah disediakan oleh anak buahnya. Kemudian ia berpaling kepada Indrayana dan Pancapana. "Sekali lagi, jangan kau halangi aku pergi membawa si Denok ini, karena sekali saja engkau bergerak, si Denok ini akan kulemparkan kepada kalian sebagai mayat." Ia tersenyum dan sepasang matanya bergerak liar.
Akan tetapi, aku tidak melarang kalau kalian memang memiliki kepandaian dan kegagahan. Cobalah, kami siap menanti untuk menyambutmu. Setelah berkata demikian, Begawan Sidakalagana menendang perut kuda dengan tumit kakinya, dan binatang itu meringkik keras lalu melompat ke depan, terus berlari cepat menyusul pasukan serigala hitam yang telah berangkat lebih dulu. Pancapana menggerakkan tangannya, dan ia telah menurunkan kendewa dan anak panahnya. Akan tetapi, Indrayana cepat memegang lengannya. "Jangan, Kakang Mas Pancapana. Apakah engkau ingin melihat Jeng Dewi dibunuh? Orang macam pendeta ini berhati kejam dan keji. Ia tak akan ragu-ragu untuk membuktikan ancamannya." "Lalu harus bagaimana, Dimas Indrayana?" tanya Pancapana dengan cemas dan bingung. "Apakah engkau akan membiarkan saja Chandra Dewi diculik dan diganggu olehnya?" Indrayana menggerakkan gigi dan mengepal tinjunya. "Tidak, aku tak akan membiarkan dia diganggu oleh siapapun juga. Biar kupertaruhkan jiwa untuk menolongnya. Akan tetapi kita harus dapat melihat gelagat dan berlaku hati-hati, Kang Mas. Bukankah tadi pendeta jahanam itu menantang kita untuk datang ke tempat tinggalnya? Nah, mari kita mengejar mereka dan berusaha menolong Jeng Dewi. Kalau pendeta durhaka ini mengetahui bahwa kita mengejarnya, tentu ia tak akan sempat mengganggu Jeng Dewi." Karena tidak berdaya dan dikalahkan oleh tipu daya licin dan curang dari Begawan Sidakalagana, maka Pancapana terpaksa membenarkan pendapat Indrayana. Tidak ada jalan untuk menolong Chandra Dewi dari bahaya. Kedua pemuda yang gagah perkasa itu lalu mengerahkan kesaktian mereka dan mempergunakan ilmu lari cepat Maruta Marga atau jalan angin. Tubuh mereka merupakan bayangan yang cepat sekali bergerak maju, seakan-akan kedua kaki mereka tidak menginjak bumi. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Tata dan Nami Hajab pamit. Selamat menikmati hari yang menyenangkan.